Pesan utama bahwa yang ditawarkan adalah kepemimpinan, dan tugas pemimpin adalah berkomunikasi dengan semua kalangan. Tugas pemimpin bukan hanya berkomunikasi dengan sekelompok orang, tapi dengan semua. Dan artinya kalau berkomunikasi dengan semua, maka bahasa, kosakata, gaya itu harus disesuaikan dengan tipe penerima pesan. Apakah saya mau meneruskan pembiaran itu? Tidak, saya akan hentikan pembiaran itu. Jadi begitu banyak hal yang tidak dilakukan untuk keadilan sosial. Anies ultimatum Densus soal penangkapan Munarman. 2 kali 24 jam bebaskan Munarman atau saya turun tangan. Sebenarnya ini apakah ada pemberitahuan sebelumnya? Kenapa kemudian langsung dilakukan penangkapan? Ya, tidak pernah ada klarifikasi panggilan penyidikan dalam tingkat penyidikan maksudnya. Kemudian dalam tingkat penyelidikan juga belum pernah. Jadi langsung ada penangkapan dan penahanan seperti kemarin kita tahu ya sore hari. Seperti itu Mas Erso. Ya, oke. Nah, apakah pengacara sudah mendapat pemberitahuan soal status dari Pak Munarman ini? Kan kita hanya mendapat penjelasan dari Mabes Polri bahwa Pak Bu Munarman ini ditangkap karena kasus terorisme. Ya, kalau statusnya, informasinya tadi malam berdasarkan dokumen yang kita terima, tapi bukan kita terima, maaf, kita lihat, tapi kita tidak mau terima karena ada kesalahan prosedur di situ. Nah, di situ memang sudah ditulis sebagai tersangka. Akan tetapi kita dan pihak keluarga tidak mau menerima karena ada miss prosedur dalam hal tersebut. Demikian. Serang kalau saya dari hati kecil tidak percaya juga kalau Munarman adalah seorang teroris. Kalau kita definisikan teroris itu pada definisi yang sesungguhnya, melakukan tindakan teror, ya, untuk katakanlah menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti pemerintah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kritis terhadap pemerintahan, iya. Karena itulah dia kemudian bergabung dengan FPI dan berani berkata keras. Karena dia punya latar belakang hukum atau pernah menjadi katakanlah ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang memang merupakan kelompok yang kritis terhadap pemerintahan, dan ketika dia bergabung dengan FPI pun kritis terhadap pemerintahan. Hanya bedanya barangkali satu sebagai aktivis dia di spektrum agak kiri, ketika di FPI di spektrum kanan. Sudah dikemukakan berkali-kali oleh Pak Munarman sendiri ya, baik di, kalau saya tidak salah, di Detik 20 dan juga di acara Mata Najwa dan beberapa acara lainnya. Mungkin juga Mas Hersubeno dan pemirsa sudah tahu bahwa saya ulang lagi bahwa Pak Munarman pada acara 2015 itu ya, beliau itu di sana diundang. Itu yang mesti kita dudukkan dulu. Beliau itu diundang oleh FPI Makassar waktu itu. Nah, untuk memberikan ada semacam penjelasan terkait acara seminar yang diadakan di Makassar waktu itu. Ya. Jadi beliau diundang. Kemudian yang beliau kemukakan dalam acara tersebut adalah bahwa beliau mengatakan dan menjabarkan perihal mengenai konstelasi politik global pada saat itu, di mana di situ sedang ramai isu ataupun berita mengenai ISIS pada saat itu. Nah, Pak Munarman dengan pengetahuannya, dengan analisanya, dengan bukti-bukti dan data-data yang beliau punya, mengingatkan sembari menjabarkan bukti bahwa jangan sampai ya umat Islam di Indonesia ini terjebak pada program kontrol terorisme yang nyatanya malah menjebak, ya, malah menjaring pihak umat Islam khususnya ya, untuk terjebak pada aksi-aksi terorisme yang memang mereka inginkan sebagai proyek untuk mereka. Oke. Gitu loh.
Ya. Nah, kita doakan penegak hukum kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pemimpin-pemimpin kita agar menggunakan kekuasaan secara amanah. Jadi kuncinya adalah kalau kekuasaan itu dilakukan secara amanah, kalau hukum itu ditegakkan secara adil. Jadi amanah dan adil itulah yang paling kita dambakan.